Tingginya intensitas hujan yang terjadi di Kota Malang mengakibatkan longsor dan menimpa 2 rumah warga di Kota Malang. Selain menimpa rumah akibat longsor tersebut, salah satu penghuni rumah terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka akibat bangunan yang roboh terkena longsor. Longsor yang terjadi di Jalan Muharto Gang 7, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang menimpa 2 rumah warga yakni milik Buriah dan Fahrul. Awalnya bagian belakang rumah Buriah yang berada di posisi ketinggian 2,5 meter tiba-tiba longsor. Di saat longsor, material menimpa rumah Fahrul yang berada persis di bawah rumah Buriah. Akibatnya 2 rumah tersebut mengalami kerusakan berat di bagian atap dan tembok belakang hancur diterjang material longsor. Fahrul, salah satu korban yang rumahnya rusak berat akibat tertimpa material longsor, mengatakan, sekitar pukul 9 malam tiba-tiba terjadi longsor dan menimpa rumahnya. Saat kejadian, ia bersama istri dan 2 orang pekerjanya sedang menyablon sandal. Bahkan salah satu pekerjanya tertimpa material longsor dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Fahrul juga menambahkan sebelum longsor di rumah Buriah sudah terjadi tanda-tanda yakni retakan di bagian dapur. Diduga akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi di Kota Malang beberapa hari terakhir menjadi penyebab longsor. Sementara mengantisipasi terjadinya longsor susulan, korban dibantu warga melakukan perbaikan di lokasi dengan menutup sementara menggunakan terpal sehingga tidak tergerus air saat turun hujan. Pas gerimis itu saya sedang menyablon, terus 2 karyawan saya itu ngerjain sandalnya ngelem. Tiba-tiba longsor, yang satu keadaan masih tidur, yang satunya ngelem. Yang ngelem itu masih alhamdulillah gak apa-apa, yang satunya yang tidur itu kena di tempat rata, jadi masuk ke rumah sakit. Alhamdulillah saya sama istri saya selamat. Alhamdulillah saya ada di dalam kamar sambil keluar. Saat kejadian kondisi hujan apa enggak? Udah terang. Mas, ada berapa orang sih waktu kejadian ini? Ada 4 orang. Ini yang ambruk bagian apa? Ini yang bagian kamar mandi. Kamar mandi, mungkin kamar mandinya apa bocor, rembes. Simon Alfredo melaporkan. Sejumlah rumah di Kota Malang yang berada di daerah aliran Sungai Brantas kembali terendam akibat luapan banjir yang terjadi Selasa petang. Luapan banjir yang terjadi ini akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi di Kota Batu. Inilah tingginya volume banjir di Sungai Brantas yang terpantau di Kampung Putih, Klocen, Kota Malang pada Selasa petang. Tingginya volume air membuat warga yang rumahnya berada di pinggir sungai terpaksa mengamankan diri ke dataran tinggi. Banjir yang terjadi di Sungai Brantas akibat tingginya intensitas hujan di Kota Batu, sehingga membuat volume air meningkat. Selain volume air yang terpantau di Kampung Putih meningkat, di RT 1 Kelurahan Penanggungan, Kota Malang, sejumlah rumah warga tergenang air setinggi paha orang dewasa akibat luapan Sungai Brantas. Yaya, salah satu warga setempat, mengaku sebelum sungai meluap pada Selasa petang, warga sudah mengamankan diri. Mengingat ada peringatan jika di Kota Batu sedang turun hujan dengan intensitas tinggi, banjir yang terjadi di RT 1 Kelurahan Penanggungan merupakan yang kedua kalinya. Namun kali ini tidak separah pada saat banjir bandang tanggal 4 November lalu. Banjir di RT 1 Kelurahan Penanggungan mengakibatkan genangan lumpur di rumah warga, sehingga warga dibantu petugas BPBD membersihkan sisa lumpur yang mengenangi rumah mereka. Kalau di tempat saya berdiri ini sepaha sini, Mas. Kalau di tempat saya ini sepaha. Ini jam mulai 3:30. Nah, 3:30 tadi air mulai naik. Sebenarnya sebelum itu sudah siap. Ada kabar dari Batu ada banjir. Orang-orang sini mulai kan sudah siaga memang. Perkirakan sampai Desember seperti ini kan evakuasi. Habis itu langsung tunggu datang beneran. Taunya langsung naik lagi. Tapi seandainya tadi itu temboknya sudah selesai dibangun, ya bisa aman. Masuk nggak terlalu seperti ini. Ini berarti intensitas hujan tinggi dari Batu, Pak? Iya, kiriman dari Batu. Sini hujan cuman kan nggak lebat. Memang Batu lebat. Sampai sekarang katanya kabarnya masih lebat di sana. Jadi masih ada kemungkinan naik lagi. Warga sini antisipasinya apa, Pak?
Ya untuk tadi memang kita tiap hari ini kita siaga itu mau bangun tembok itu Mas, tembok untuk menahan air tiap hari itu. Setelah tadi bikin sumur bor tadi selesai, rencana sore ini tadi mau pasang aspal untuk ini tembok untuk menahan air. Kalau ada tembok ya biar tidak terlalu masuk lah. Pak, ini berarti yang kedua kali ini Pak? Kedua kali. Kalau yang pertama, kalau saya berdiri di sini ya tenggelam. Kalau pertama di sini ini MTK itu kalau di sini sekitar 2 meter, kalau 2 meter lebih waktu yang pertama. Kalau ini tadi sekitar berapa ya? 60 cm lah. Simon Alfredo melaporkan. Akibat faktor cuaca dan harga jual yang rendah, sayuran milik petani di kawasan Junggo, Kota Batu mengalami kerusakan parah. Tanaman jenis brokoli rusak dan gagal panen sehingga petani mengalami kerugian banyak. Terlebih biaya untuk pupuk dan obat-obatan semakin tinggi. Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian Junggo, Kota Batu. Tanaman brokoli milik petani dibiarkan membusuk dan pada akhirnya dicabut karena mengalami kerusakan parah akibat terkendala cuaca. Hujan yang turun dan kabut menjadi salah satu penyebab kerusakan tanaman, padahal perawatan termasuk penyemprotan sudah maksimal dilakukan. Sehingga petani mengalami total loss karena tanaman tidak sampai bisa dipanen, sehingga modal sudah tidak bisa kembali dan petani merugi. Sudah cukup lama harga sayuran mengalami penurunan dan sampai sekarang harga jual masih belum menggembirakan dan malah sebaliknya menyedihkan. Menurut salah seorang petani menjelaskan saat ini untuk kembali biaya modal saja cukup untung, mengingat harga jual yang masih tetap rendah terlebih kondisi cuaca yang tidak bersahabat untuk sayuran saat ini. Di lokasi terlihat petani melakukan pencabutan tanaman untuk diganti tanaman baru untuk mengurangi kerugian yang semakin besar, karena tanaman diperkirakan sudah tidak bisa pulih dan menghasilkan. Para petani berharap harga jual sayuran bisa ada peningkatan sehingga modal yang sudah dikeluarkan bisa kembali dan petani tidak sering merugi. Brokoli Pak? Iya. Habis ya? Habis semua. Itu karena pengaruh apa sih betulnya Pak? Ya faktor musim hujannya sangat lebat sekali, gak pernah kalau hujan 1 hari sampai nanti malam. Ini kalau cuaca gini masih lumayan sebetulnya Pak ya? Iya kalau ada terangan gini, tapi kan sudah habis. Habis Pak ya? Iya. Ini cukup luas ya ini Pak ya? Luas ini 1 hektar. Pemiliknya sudah sudah Aduh nyerah. rugi ya besar Pak ya? Iya. Kabut pasti turun Pak? Pasti turun. Itu yang ngerusak juga Pak ya? Iya, merusak semuanya. Berarti penyemprotan nggak kuat Pak ya? Gak kuat. Gak kuat sudah? Sudah segala cara. Iya. Obat sudah gak mampu. Boleh total ya kerugiannya Pak ya? Total. Total Pak ya? Total. Ini belum dipanen sama sekali ya? Belum sama sekali. Obat-obatnya sekarang kan pupuk obat ini kan naik semua. Sementara sayur-mayur harganya gini-gini aja. Harga gini-gini aja belum termasuk kalau rusak seperti ini Pak ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Diduga akibat terdampak mulai banyaknya buah di pasaran, harga jual jeruk kembali turun padahal stok jeruk masih terbatas dan tidak banyak petani yang panen. Harga jeruk ini semakin turun ketika panen raya berlangsung. Sudah mulai terbatasnya stok jeruk siap panen di lahan pertanian jeruk di kawasan Selorjo dan Gading Kulon Dau tidak berdampak pada bertahannya harga jual jeruk karena mulai banyaknya buah mangga di pasaran. Harga jual jeruk di tingkat petani ikut mengalami penurunan. Pada beberapa bulan sebelumnya, harga jual jeruk termasuk kategori tinggi karena persediaan di tingkat petani sudah sangat jarang, sehingga di kawasan Selorjo dan Gading Kulon sudah jarang terlihat ada panen jeruk. Para petani jeruk yang masih mempunyai stok jeruk bisa bernafas lega dengan harga jual saat itu yang sedang tinggi-tingginya. Untuk harga jual jeruk siam, keprok, dan jeruk manis sudah berada di kisaran 8 sampai 13 ribuan per kilogram. Menurut salah seorang petani menjelaskan, kondisi cuaca bisa berpengaruh pada hasil panen, terutama ketika ada serangan cabuk maupun serangan lalat buah. Tetapi akibat banyaknya buah mangga di pasaran, harga jeruk ikut turun. Salah satunya jeruk manis saat ini di tingkat petani dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram. Di banyak lahan pertanian sudah jarang terlihat jeruk siap panen dan sebagian besar masih kecil dan berwarna hijau, perlu beberapa bulan lagi untuk siap panen. Tetapi harga jual jeruk saat ini tidak jauh berbeda dengan komoditi sayuran yang saat ini sedang turun. Harganya berapa sekarang? Saat ini ya 6.000.
6.000-an untuk jenis apa yang 6.000 Pak? Iris. Keprok berapa? Siam niku saniki masih harga 8.000. Masih 8.000. Padahal kemarin masih termasuk tinggi Pak ya kemarinnya. Iya. Kenapa? Banyak saingan, banyak Mangga dengan mangga. Oh, berarti kalau musim mangga juga berpengaruh Pak ya? Nggih. Oh, sejak kapan mulai turunnya lagi Pak? Oh, manggane ya. Bukan ini jeruknya. Oh, jeruk ya. Sudah berapa minggu yang lalu? Oh, cuma saya 3 minggu ya. Kalau pas musim panennya bisa sampai berapa itu harga turunnya Pak? Kalau pas lagi musimnya? Musim panen. Ya. Rajongan bulan 9. Harganya bisa sampai berapa? Harga lah Pak. Turun kan? Lah Pak, bukannya tambah murah. Sampai berapa paling rendah biasanya Pak? Paling tinggi 7.000 ke bawah. Paling tinggi Pak ya? Oh, kalau sekarang karena memang jarang makanya harganya masih lumayan Pak ya, walaupun sudah turun juga. Lumayan. Oke. Iwan Dikmawan melaporkan. Akibat beratnya beban kendaraan yang melintas dan kondisi penghujan mengakibatkan aspal basah, puluhan titik lubang jalan bermunculan di jalan penghubung Karangploso Batu. Kondisi ini dikhawatirkan pengguna jalan karena kerusakan bisa bertambah parah dan bisa mengganggu kelancaran serta keamanan pengguna jalan. Beginilah yang dirasakan oleh warga dan pengendara yang melintas di jalan penghubung Karangploso Batu. Hujan yang mulai turun dengan intensitas deras berdampak pada bermunculannya puluhan titik lubang jalan. Kondisi ini tentu saja harus diwaspadai pengguna jalan karena bisa mengganggu kenyamanan dan juga keamanan pengendara yang melintas, khususnya pada saat hujan turun. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Karangploso menuju Batu, melintasi Tawangargo dan Donowari, kondisi badan jalan sudah berlubang dan retak kembali, padahal beberapa waktu yang lalu sudah ada perbaikan. Jalan ini sangat ramai dilintasi kendaraan berat seperti truk, bus maupun roda 4 pribadi. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan jalan ini baru beberapa bulan dan akan semakin parah pada musim penghujan karena bekas tambalan banyak yang lepas kembali baik akibat air hujan maupun beban kendaraan. Di lokasi lubang jalan tidak jarang mulai terisi air hujan dan dalam yang semakin hari bisa semakin banyak lebar dan dalam. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan agar aktivitas warga bisa lancar dan tidak terganggu. Lubang jalan Lupas aspalnya. Gimana sebagai warga masyarakat ngelihatnya Pak? Mengeluh. Ya. Yang mengeluh. Soalnya tadi terjadi kecelakaan. Oh gitu Pak ya? Ya, dengan sepeda maupun banyaklah sepeda yang kecelakaan. Padahal sudah sering juga ditambal sulam itu Pak ya? Tambal sulam sering, tapi musim hujan pasti mengelupas lagi. Itu perlu pembenahan Pak. Pembenahan Pak. Apa karena berat beban kendaraan yang melintas Pak ya? Mungkin. Karena juga bis-bisnya juga. Ya kan jalan alternatif. Ya alternatif utama Ya. betul Pak ya. Nah, jalan belah yang bekas tembelan juga banyak mengelupas juga ya. Mengelupas lagi. Ini setiap hari ramai ya, sampai malam Rame, ya. jalannya ramai terus. Sampai malam ya. Ya, sampai malam sampai semalam lah. Tapi pagi. biasa kalau penghujan kerusakannya biasa semakin parah Pak ya. Parah ini nggak sampai rata-rata itu beberapa hari lagi mungkin bisa ngelupas lebih lebar seperti yang situ itu melebar. Iya. Yang asal lubang kecil jadi besar, tambah dalam mulanya. Iya bisa. Apalagi karena berkubang air hujan Pak ya. Iya. Nah, oke. Pak, harapannya sebagai warga masyarakat, sebagai pengguna jalan apa harapannya Pak? Harapannya pemerintah harus membenahi lagi lah lubang-lubang itu untuk Keamanan. pengguna jalan itu tidak sampai kecelakaan lagi gitu loh Pak. Biar aman, Biar aman. lancar Pak ya. Iya. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Dinas Kesehatan Kota Malang terus berupaya mewujudkan pola hidup bagi masyarakat Kota Malang. Kali ini Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS dengan selalu sehat, bugar, produktif, dan ceria. Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS yang digelar oleh Dinas Kesehatan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat Kota Malang hidup sehat dengan selalu sehat, bugar, produktif, dan ceria. Kampanye Gerakan Hidup Sehat ini diikuti oleh kader Posyandu dan pengurus PKK di Kota Malang. Sambutan Wali Kota Malang yang disampaikan oleh Asisten 1 Pemerintahan Pemkot Malang yang sekaligus membuka acara kampanye GERMAS. Mengharapkan dengan adanya kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini, nantinya dapat diteruskan kepada masyarakat untuk selalu menjaga pola hidup sehat. Dalam kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, juga diberikan penghargaan berupa piala dan uang pembinaan kepada posyandu yang menjuarai lomba posyandu tingkat kelurahan di Kota Malang. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan juga melaunching senam kreasi GERMAS.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Muarif mengatakan, kampanye gerakan masyarakat hidup sehat yang dihadiri kader Posyandu ini ada beberapa poin yang disampaikan kepada para kader Posyandu dan PKK. Sehingga nantinya mereka dapat meneruskan poin-poin tersebut kepada keluarga maupun masyarakat di lingkungan sekitar, sehingga dapat menerapkan pola hidup sehat. Dr. Husnul Muarif menambahkan, poin hidup sehat yang harus diterapkan supaya hidup sehat yakni berperilaku hidup bersih, asupan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Dalam kampanye gerakan masyarakat hidup sehat juga menghadirkan 2 orang pembicara, yakni Dr. Andi Sulistyo Haribowo dan Dr. Umi Dayati yang dihadirkan untuk memberikan materi seputar menjaga pola hidup sehat. Nah, kita berharap bahwa dari kegiatan hari ini ada poin-poin yang diambil. Pesan apa yang harus saya sampaikan untuk saya, untuk keluarga, dan untuk masyarakat dalam rangka gerakan masyarakat hidup sehat. Kreasi Germas, ya. Ya, launching kita pertama kali. Sebelumnya kita sudah di Dinas Kesehatan, kalau ada kegiatan kita break 5 menit untuk istilahnya peregangan ini dengan senam kreasi Germas. Nah, ini kan diharapkan nanti karena tidak membutuhkan tempat yang luas, kemudian juga tidak membutuhkan sarana yang khusus, nah ini bisa dilaksanakan di mana saja. Jadi itu banyak ya. Jadi satu tentu di dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, PHBS-nya. Perilakunya seperti apa? Nah tentu nanti akan berhubungan dengan satu asupan. Asupan dari sehari-hari. Kemudian selain asupan apa? Itu nanti ada kegiatan. Ya, artinya aktivitas yang harus dilakukan. Nah setelah itu baru untuk merecovery kegiatan setelahnya itu nanti istirahat yang cukup dan kualitas dan kuantitasnya yang. Simon Alfredo melaporkan.